SISEC atau The International Confederation of Societies of Authors and Composers adalah konfederasi internasional yang menaungi para pencipta lagu dan komposer. Anggotanya tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, hanya Wahana Musik Indonesia yang menjadi anggota konfederasi lembaga kolektif di dunia ini. Tidaklah mudah untuk diterima menjadi anggota. Hanya lembaga kolektif yang memenuhi syarat yang mereka tetapkan yang bisa menjadi anggota. Ini menjadi keuntungan bagi anggota Wahana Musik Indonesia. Dengan menjadi anggota SISEC yang memiliki jangkauan yang super luas, memastikan karya ciptanya tercatat dan tersimpan dengan baik. Komposer Indonesia tetap mendapatkan hak performing ketika karyanya dimainkan di belahan dunia lainnya. SISEC represents more than 4 million creators from all geographic areas and artistic repertoire, including music, audiovisual, drama, literature, and visual arts. SISEC protects the rights and promotes the interests of creators worldwide. We enable collective management organizations to seamlessly represent creators across the globe and ensure that royalties flow authors for the use of their works anywhere in the world. After the General Assembly in June 2022, we have about 228 societies in 119 countries and territories. So SISEC members can enjoy the high standard of governance that we ensure for all society members to comply with. So we have to make sure they are operating with high transparency and efficiency, and accountable to all the sister society they have entered into reciprocal agreements. I think another advantage is to make use of the technological infrastructure that SISEC has developed over the years to support the distributions of royalties. That it's a very important standard that all the societies will have to comply with to ensure transparencies of the distributions. SISEC WAMI bergabung di tahun 2012, waktu itu masih jadi professional member, ya, dan WAMI saat ini sudah menjadi full member di tahun 2019. Ya. Prosesnya tidak bisa langsung otomatis, mesti comply dulu. Mendirikan LMK mudah, tetapi untuk diakui itu yang sulit, penuh dengan jalan terjal gitu ya. Gitu. Jadi pada saat itu kita mencoba untuk apply lah ya, untuk menjadi anggota SISEC. Pada saat itu gayung bersambut, SISEC bilang oke, karena di Indonesia itu sebetulnya hanya boleh satu anggota SISEC. Nah terus terang waktu saya mengikuti prosesnya dengan SISEC ini ada extension waktu itu. Kami di-extend 2 tahun itu untuk apa? Jadi professional member, karena ada beberapa hal yang belum comply. Jadi ada beberapa hal yang di SISEC juga kita jadikan acuan untuk membuat SOP. Jadi memang sangat regulated mestinya sih ya. Dan kembali lagi, kalau kita bicara mengenai peraturan gitu ya, kalau di Indonesia belum ada gimana? Best practice-nya kita lihat dari SISEC atau anggota SISEC gitu kan. Kita lihat best practice-nya seperti apa di negara lain, gitu kita adopsi biasanya gitu. Sebagai anggota SISEC, WAMI itu berkewajiban untuk memberikan laporan setiap tahun, yang mana antara lain laporan audit keuangan, laporan distribusi, dan juga daftar berapa banyak kita mengadakan perjanjian kerjasama dengan LMK asing, dan ada beberapa laporan-laporan lainnya. Mungkin dari situ SISEC melakukan evaluasi sebatas kita comply dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan SISEC, itu aman-aman aja gitu. Kita reciprocal agreement dengan pihak Amerika, misalnya dengan BMI atau ASCAP, di Inggris sama PRS dan seterusnya, Korea dengan KOMKA gitu ya. Akibatnya juga setiap ada lagu yang internasional itu akan dibayarkan ke WAMI sebagai representasi, sebagai yang punya perjanjian resiprokal dengan pihak LMK asing. Jadi dari 2012, WAMI baru tahun 2017 lah punya yang namanya pertemuan tahunan anggota.
Bahasa Inggrisnya itu adalah annual general meeting gitu ya, dan itu adalah bagian yang harus dilakukan oleh LMK. Dan itu adalah ketentuan dari CISEC. Kamu nggak pernah bikin AGM, annual general meeting? Belum, kamu harus bikin. Jadi 2017, 2018, dan 2019 kita bikin, nah itu baru akhirnya oke, sudah comply. Yang lain lagi adalah transparansi, kita mesti melaporkan ya pendapatan kita, lisensi dari lisensi berapa, cost berapa, kita laporkan. Ada apa kaidah-kaidah yang mesti kita penuhi. Nah, waktu kita belum menjadi full member gitu ya, WAMI masih tidak punya hak voting gitu kan. Tapi setelah 2019, di tahun 2020 kita sudah punya hak voting ya, dan juga terlibat dalam kegiatan CISEC yang lebih intens gitu. Sebenarnya lebih kepada sistem distribusi ya. WAMI melakukan distribusi tepat waktu dan juga pendistribusiannya sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum di CISEC dan juga LMK lain seluruh dunia. Malah sebelum kita menjadi anggota full itu kita bisa melakukan distribusi 1 tahun itu 6 kali gitu ya. Dan itu sangat diapresiasi oleh CISEC dan LMK lain. Kenapa kita butuh support dari LMK lain? Karena waktu kita menjadi full member itu ada semacam kayak voting gitu bahwa WAMI sudah cocok menjadi full member. WAMI has set up for about 10 years. I think it's been wonderful to see the growth in the collections. I think it's also matching with the development in Indonesia in general. Indonesia is a country with a lot of opportunities. It's with big populations, and recently we see much opportunity in the growth of digital royalty collections. So far, we can see also a lot of good performance from WAMI. In the past 10 years, it's grown significantly, making a lot of progress. They start with only $100,000 US, but now after 10 years, it's almost reaching $10 million US. This tremendous development, which mark a very significant improvement in copyright protections in Indonesia and with the efforts of WAMI. I know in recent years there is changes in the way of collection. Collective management is now governed and regulated by the National CMO LMKN, and I think that has been a few years of operations, and I believe recent amendment in the regulations to regulate the activities of collective management organization, including LMKN, which has a great improvement. We see now CMO can be represented as commissioners of LMKN, and it clarified the ceiling of administrative fees under the IP law, so that total administration fees, including LMKN and also the society shares, would be fall below 20%, which is a great news because I think this has been uncertainty. But I think right now it still needs more further improvement. It's still lacking is the way that royalties should be distributed. I think right now the split between different authors, music author society, is based on a fixed ratio, which is not desirable. In around the world, the best practice is to split with the usage report that we see from the users. I think it's very important that this is needed to improve in the future. After all, we see much potential in Indonesia, and the IP law has been improving, and we hope the IP law in the future, especially in terms of copyright protections for digital environment, will be also improving in line with the latest development around the world, like in EU, where the protection is really strengthened. And we look forward to further collections results in Indonesia, and this will be very important to support the right holders in Indonesia. I understand WAMI became a CISAC member society in 2012. It is 10th anniversary year of WAMI's membership with CISAC this year. JASRAC and WAMI concluded a representation agreement in 2013. There are around 20 music copyright societies in the Asia-Pacific Regional Committee.
WAMI is a relatively new but fast-growing society in terms of royalty collection. Even during the COVID-19 pandemic period, WAMI is a member of the working group GDS-DX, the Global Digital Service Data Exchange, which is to develop a new system to effectively match and claim sister societies' works in Asia Pacific at the beginning and eventually worldwide. It is an important project. I very much appreciate WAMI's contribution. Keinginan kita menjadi anggota CISEC terutama karena kita ingin diakui oleh dunia kan gitu kan. Kalau hanya di Indonesia saja, sedangkan lagu-lagu kita juga kan ada yang dipakai di luar gitu kan, termasuk juga lagu-lagu luar dipakai di sini. Kalau misalkan tidak menjadi anggota CISEC, ya sulit untuk kita menjalin kerjasama itu gitu. Makanya dengan adanya kerjasama atau bilateral agreement, lalu kita menjadi anggota CISEC, kita bisa mengkolek lagu-lagu kita di luar dan juga kita bisa mengkolek lagu-lagu luar di sini, lalu kita distribusikan keluar. Indikasinya meningkat untuk kita bayar yang keluar. Kebalikannya juga begitu, ya. Dengan kita menjadi anggota CISEC pun, akhirnya dari luar ke dalam pun juga lumayan meningkat gitu ya. Tapi terus terang, tidak dipungkiri bahwa yang paling banyak collection untuk komposer Indonesia adalah dari Malaysia, negara tangga yang serumpun lah bahasanya gitu ya. Tapi ada juga yang menarik sih, ada satu komposer yang domisilinya di Padang. Dia banyak karyanya malah dimainkan di Malaysia. Gitu mungkin sama-sama ininya Melayu ya, rumpun Melayu ya. Royalti pencipta WAMI yang dikolek dari luar negeri, kebanyakan dari Malaysia, Singapura, dan dari Hong Kong. Sementara dari pencipta-pencipta luar negeri yang dikolek di wilayah Indonesia, rata-rata adalah dari negara Inggris, Amerika, dan Korea. Sebenarnya lebih kepada faktor balik lagi ke perlindungan hak cipta. Dengan WAMI menjadi anggota CISEC, WAMI berkesempatan melakukan kesepakatan dengan LMK lain di luar wilayah Indonesia. LMK-LMK tersebut juga menjadi anggota CISEC. Nah, kita sebut beberapa LMK itu kita melakukan kesepakatan yang namanya perjanjian timbal balik atau reciprocal agreement. Nah, disinilah kita melakukan kesepakatan dengan mereka-mereka bahwa setiap karya cipta yang ada di dalam pencipta anggotanya WAMI lalu digunakan di negara tersebut, let's say di Malaysia gitu ya, lagu Indonesia digunakan di Malaysia, nanti Malaysia atau LMK yang ada di Malaysia dia akan mendistribusikan kepada kita dan kita akhirnya meneruskan kepada pemegang hak atau pencipta lagu yang menjadi anggota WAMI. Jadi lebih ke arah perlindungan hak cipta ketika memang ada karya cipta lagu dari para pencipta kita dipakai atau digunakan di luar wilayah Indonesia. Itu juga sebaliknya karena ini perjanjian, karena reciprocal agreement atau perjanjian timbal balik, ketika kita menyerahkan karya cipta kepada negara yang bersangkutan gitu ya, mereka juga menyerahkan karya cipta mereka kepada kita untuk kita tarik royaltinya kalau memang ada digunakan dan kita distribusikan kepada mereka. Gitu. Sampai dengan sekarang WAMI sudah memiliki kerjasama dengan 69 LMK di negara-negara asing yang mengcover 60 negara. Kalau misalnya dibandingkan dengan income utama WAMI, sebetulnya pendapatan atas pencipta di Indonesia yang digunakan di luar negeri mungkin masih kecil. Tapi dalam 5 tahun terakhir cukup mengalami peningkatan gitu dan cukup continue gitu ya. Bagaimana LMK di luar mendistribusikan royaltinya gitu ya, itu hampir sama dengan yang kita lakukan juga. Dan setiap mereka mendistribusikan royalti pasti melalui proses yaitu laporan penggunaan dulu. Jika tidak ada laporan penggunaan, tentunya ada sampel atau survei yang dilakukan sebagai dasar untuk distribusi royalti. Kalau tidak ada, mungkin menggunakan hal-hal lain yang bisa menjadi dasar sebagai pertanggungjawaban dari LMK. Untuk almarhum Gesang, terutama lagu Bengawan Solo khususnya, itu banyak mendapat royalti dari Jepang, gitu ya. Jadi setiap ada distribusi royalti dari kolega kita di Jepang, gitu loh, itu pasti ada lagu Bengawan Solo ya. Gitu. Sudah menjadi evergreen sih ya, jadi lebih ke stabil ya, karena lagu itu dimainkan terus di Jepang ya. Banyak bisa dikatakan bahwa memang collection lagu Bengawan Solo itu banyak dari Jepang. Bengawan Solo menjadi salah satu karya Indonesia yang mendunia dan juga abadi. Ahli waris dari almarhum Gesang hingga kini tetap menerima royalti tiap kali karyanya dimainkan tak terkecuali di luar negeri. Bergabung dengan CISEC adalah upaya Wahana Musik Indonesia
untuk menjamin komposer Indonesia tetap mendapatkan hak-hak dari karya-karya terbaik negeri ini.